Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ternasari dengan NIM 3119066. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Al-Quran. Pertama ada sejarah pra-pewahyuan. Pra-pewahyuan ya, jadi sejarah pra-pewahyuan ini yaitu sejarah sebelumnya wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi 6 bulan sebelum wahyu pertama turun, Nabi Muhammad selalu mendapat mimpi-mimpi, yaitu Aisyah sendiri memberikan keterangan. Yang pertama kali mendahului kedatangan wahyu kepada Rasulullah adalah mimpi-mimpi yang benar. Jadi setiap mimpi beliau itu selalu terbukti. Nah, setelah itu beliau itu selalu sering menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah beberapa malam dan kembali lagi kepada keluarganya untuk mengambil bekal ya untuk bersemedi di berikut hari, hingga suatu ketika datang kepada beliau al-haq, yaitu suatu kebenaran mutlak, yaitu dengan datangnya malaikat untuk menyampaikan Iqra dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sebab ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk memberikan informasi kepada manusia, sebagaimana mimpi-mimpi Nabi Ibrahim serta Nabi Yusuf. Sebelum menerima wahyu pertama, Nabi SAW punya kebiasaan melakukan tahanuf atau tahanut, yaitu yang berasal dari kata hanif, yaitu yang berartinya itu kebenaran, yaitu kebiasaan mengasingkan diri dari keramaian orang. Jadi dalam bertahanus itu Nabi berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berpetapa atau berdoa ya. Jadi dengan tahanus ini beliau melakukan perenungan tentang alam kekuatan besar yang ada di baliknya. Kemudian sejarah mencatat juga saat menerima wahyu usia beliau itu mencapai 40 tahun. Nah, ini maknanya itu usia 40 tahun adalah puncak kematangan seseorang. Jadi oleh karena itu konon para rasul diutus pada usia tersebut. Alasannya itu karena kematangan di usia ini didukung pula oleh kematangan pribadi yang telah diuji oleh terbentuknya keluarga yang telah dijalani beliau. Jadi sejak usia 25 tahun kan beliau mempersunting Khadijah, kemudian diberikan seorang anak. Jadi maknanya itu yang pertama, seorang bisa dikatakan matang untuk memimpin jika ia sudah teruji dalam kepemimpinan keluarga. Jadi bagaimana ia memimpin umat dan memimpin dunia ya jika ia belum teruji dalam kepemimpinan keluarga. Yang kedua, keluarga adalah miniatur masyarakat. Jadi seorang pemimpin akan menjadi contoh masyarakat tentang kehidupan yang baik. Kemudian di sini ada tarik al-nuzulai atau penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Jadi sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur, sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Jadi sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan langit ke dunia, kemudian sekaligus semuanya. Jadi kemudian dari sana langit turunlah sedikit demi sedikit. Nah, di sini ada pula yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan itu tiga tahap ya. Yang pertama diturunkan di Lauhul Mahfuz, kemudian turunkan ke Baitul Izza atau langit dunia. Nah, baru turunkan ke dunia. Baru diturunkan berangsur-angsur ke dunia ya. Kemudian tarik al-nuzul ya, masih lanjutan. Al-Quran proses turunnya Al-Quran itu pada Nabi Muhammad itu melalui tiga tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz
atau ke Baitul Izza. Jadi tempat yang berada di langit dunia diisyaratkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran diturunkan dari Baitul Izza di dalam hati Nabi, kemudian melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada kala satu ayat, dua ayat, bahkan kadang-kadang satu surat. Ini diisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang artinya dia dibawa turun ke Ar-Ruh Al-Amin, itu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kemudian di sini ada asbabun nusul dalam perspektif historis. Yang untuk mengetahui asbabun nusul, biasanya para ulama berpedoman pada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah atau para sahabat. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan pada ijtihad semata, tetapi mempunyai hukum marfu yang didasarkan pada Rasulullah SAW. Ali As-Sabuni itu mengatakan bahwa pengetahuan tentang asbabun nusul tidak diperoleh melalui penalaran atau ra'yi, tetapi harus berdasarkan riwayat sahih yang marfu kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah metode yang ditempuh oleh para ulama salaf atau al-salihun untuk menentukan asbabun nusul. Ibnu Sirin menceritakan, ketika aku bertanya kepada Ubaidah tentang ayat Al-Quran, ia menjawab, bertakwalah engkau kepada Allah dan katakanlah yang benar. Orang-orang yang mengetahui orang-orang yang mengetahui tentang apa Al-Quran itu diturunkan telah meninggal. Jadi pernyataan Ibnu pernyataan ya itu merupakan salah seorang tabi'in yang terkemuka. Kemudian diskursus Makki dan Madini dalam konteks sejarah. Nah, di sini pengertian Makki dan Madani itu yang pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa Makki adalah ayat atau surat diturunkan di Mekah dan Madani yaitu ayat yang diturunkan di Madinah. Nah, kemudian ada pendapat lagi yang menyatakan bahwa Makki adalah ayat surat yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedangkan Madani adalah surat yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah. Jadi pendapat ini yang paling masyhur. Kemudian yang ketiga, pendapat terakhir menyatakan bahwa Makki adalah ayat atau surat yang dikitabkan pada penduduk Mekah, sedangkan Madani adalah dikitabkan pada penduduk Madinah. Kemudian perbedaan Makki dan Madani. Jadi perbedaannya di sini antara Makki dan Madani dalam teks merupakan perbedaan antara dua fase penting dari dalam pembentukan teks. Jadi baik dalam tatanan isi maupun struktur teks. Hal ini berarti bahwasanya teks adalah sebuah buah dari interaksinya dengan realitas yang dinamis historis. Jadi dalam fase Makki dan Madani sungguhnya bukan hanya persoalan tempat penurunan Al-Quran, namun pembedaan dua fase tersebut memberikan efek yang berbeda pada kandungan maupun struktur teks yang disesuaikan dengan sasaran penerimaan teks waktu itu. Nah, kemudian dari bahasa yang padat, singkat, dan memikat, gaya bahasa ini umumnya terjadi di surat-surat pendek dan semuanya adalah surat-surat Makkiyah. Sementara risalah dari sisi lain berbicara kepada penerima sambil membawa muatan yang lebih luas daripada sekedar persuasif. Jadi karakteristik kedua yang berkaitan dengan gaya bahasa yang dapat membedakan antara Makki dan Madani adalah karakteristik yang berkaitan dengan penggunaan fasilah. Jadi meskipun karakteristik ini dapat dianggap sebagai bagian dari sifat bahasa persuasif, bahasa peringatan ya, namun karakteristik ini dapat ditafsirkan pula dalam perspektif kemiripan atau mekanisme teks dengan mekanisme teks-teks yang lain dalam sejarah kebudayaan. Kemudian historis nasik mansuk.
Nah, dalam hal ini kata nasik mansut itu merupakan bentuk perubahan dari kata nasak atau masdar dalam kata kerja nasakha. Jadi kata nasak sendiri mempunyai banyak makna. Ia bisa diartikan menghilangkan atau al-izalah ya. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi ya engkau Muhammad, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan dalam keinginan itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan memberikan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sedangkan mansukh sendiri adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus, maka ayat mutawatir atau ayat warisan bukanlah atau waris ya, itu atau hukum ya yang di dalamnya memisahkan adalah penghapus nasik atau hukum wasiat pada kedua orang tua atau kerabat sebagaimana akan dijelaskan. Kemudian syarat nasik mansukh di sini yang pertama hukum yang mansukh ya, yaitu hukum syarak. Jadi yang kedua itu dalil penghapusan hukum tersebut adalah hitsbari. Kemudian yang ketiga kitab yang dihapus atau yang diangkat hukumnya tidak terikat dibatas dengan waktu yang tertentu. Kemudian lanjutannya jenis-jenis nasak Al-Quran dengan Al-Quran itu contohnya seperti ayat tentang iddah 40 bulan 40 hari ya. Kemudian nasak Al-Quran dengan as-sunnah. Jadi maksudnya itu ayat Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis. Ini nasak Al-Quran dengan hadis ahad. Akan tetapi jumhur ulama bersepakat bahwa ini tidak berlaku karena Al-Quran adalah mutawatir. Kemudian nasak al-sunnah dengan Al-Quran ini dibolehkan oleh jumhur ulama sebagaimana masalah menghadap ke Bait Al-Maqdis yang ditetapkan dengan al-sunnah, dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menentukannya. Kemudian nasak sunnah. Jadi di sini terbentuk 4 hal ya. Jadi yang pertama ada nasak mutawatir dengan mutawatir, kemudian nasak ahad dengan ahad, nasak ahad dengan mutawatir, dan nasak mutawatir dengan ahad. Kemudian tarik al-kitabah atau sejarah penulisan Al-Quran. Jadi di sini sejarah penulisan Al-Quran, para penulis wahyu Al-Quran dan sahabat-sahabat terkemuka ya, yang diangkat sebagai sekretaris seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi setiap ada ayat turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulisnya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, bukan hanya pada tempatnya. Itu tempatnya menulis harus tersusun sesuai dengan surah yang ditunjukkan kepada Nabi. Tetapi itu juga disampaikan pada sahabat. Kemudian sahabat juga menuliskan Al-Quran yang turun dari atas kemauan mereka sendiri ya, tanpa diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi mereka menuliskan pada pelapa kurma, kemudian lempengan batu, daun lontar, kulit, atau daun kayu, pelapa, potongan tulang belulang binatang, dan lain sebagainya. Jadi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Jadi hal ini itu menunjukkan betapa besar kesulitan yang dipikul oleh para sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Kemudian tarik al-kitabah atau sejarah Al-Quran. Jadi Al-Katabi berkata Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu karena ia senantiasa menunggu ayat nasik terhadap sebagaimana hukum-hukum atau bacaannya. Jadi sesudah berakhir masa turunnya dengan wafatnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap kepada para khulafaur rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar pada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya.
Dan hal ini terjadi pertama kalinya pada masa Abu Bakar radhiyallahu atas pertimbangan usulan Umar. Kemudian jam'u Al-Quran pada masa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan dengan keislamannya. Jadi sebagaimana seorang adab. Jadi karena itu ia segera menyiapkan pasukan dalam mengirimkan untuk memerangi orang-orang murtad itu. Jadi Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini, lalu Umar Abu Bakar radhiyallahu mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan serta membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Sebab pada saat itu orang kafir telah banyak membunuh para qori. Jadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Sa'id bin Sabit mendapat tugas sangat penting untuk membukukan Al-Quran. Jadi Abu Bakar radhiyallahu memanggil dan mengingatkan, Sa'id, engkau adalah seorang penulis wahyu, percayaan Rasulullah, dan engkau adalah pemuda cerdas yang kami percaya sepenuhnya. Untuk itu aku minta engkau dapat menerima amanah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya. Sa'id yang tak pernah menduga mendapatkan tugas seperti ini, ia memberikan jawaban yang sangat terkenal dan memulai tugas beratnya dalam mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Jadi dalam pertimbangan inilah Zaid bin Sabit menyetujui tugas ini dan segera membentuk tim khusus. Jadi Zaid sendiri membuat 2 butir outline ya, persyaratan dalam pengumpulan ayat-ayat. Kemudian Khalifah Abu Bakar menambahkan 1 persyaratan lagi. Jadilah 3 persyaratan tersebut. Kemudian pertama, ayat atau surah tersebut harus dihafal paling sedikit 2 orang. Kedua, ayat adalah satu dalam bentuk tulisannya di batu, tulang, kulit. Kemudian yang ketiga yaitu yang tertulis paling tidak harus ada 2 orang saksi yang melihat dituliskannya. Jadi mereka menuliskan Al-Quran itu pada lembaran kertas, papan, kayu, pelapa kurma, dan Zaid radhiyallahu tidak mau menerima dari seorang sebelum disaksikan oleh 2 orang saksi. Ini menunjukkan bahwa Zaid radhiyallahu tidak merasa puas hanya dengan adanya tulisan semata. Jadi sebelum menulis ia disaksikan oleh orang yang menerimanya secara pendengaran langsung dari Rasulullah SAW. Sekalipun Zaid radhiyallahu sendiri hafal begitu. Jadi beliau bersikap sedemikian ini karena sangat berhati-hati sekali. Kemudian ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang-orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu ialah Huzaifa bin Al-Yaman ya. Beliau banyak melihat perbedaan dan cara-cara membaca Al-Quran sebagai bacaan itu tercampur dalam kesalahannya. Tetapi masing-masing mempertahankan dan berpegang pada bacaannya serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan bahkan mereka saling mengkafirkan. Jadi mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran itu pertama ke dalam yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan yang tetap, yaitu pada 1 huruf. Setelah mereka selesai menyalin menjadi beberapa mushaf, Umar radhiyallahu mengembalikan lembaran-lembaran asli itu kepada Hafsahra. Kemudian Utsman radhiyallahu mengirimkan salinan setiap wilayah dan memerintahkannya agar semua Al-Quran mushaf yang lainnya itu dibakar dan ditahankan 1 mushaf saja di Madinah, yaitu mushaf sendiri yang dikenal dengan nama mushaf Mam, yaitu penamaan mushaf itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam riwayat-riwayat di mana ia mengatakan
bersatulah wahai umat-umat Muhammad dan tulislah untuk semua orang satu imam. Kemudian tarik al-qiraah atau sejarah bacaan. Qiraah punya arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dengan satu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar infinitif dari kata qiraah atau qiraata, Quranan. Ini terjadi pada zaman Muhammad. Namun jumlah ulama mempunyai kesimpulan yang berbeda tentang kepastian waktu pertama diturunkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa qiraah mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Dengan demikian, qiraah diturunkan sejak Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi sejak Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ia mengajarkan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada sahabatnya, dan para sahabat mendengarkan dengan seksama, dengan bagaimana Rasulullah membaca tilawah dan segala yang disampaikan olehnya. Jadi pada saat itu menyampaikan wahyu, ia menggunakan huruf berbeda sesuai dengan kemampuan para sahabat agar mereka tidak merasa kesulitan dalam baca Al-Quran. Akibatnya para sahabat mendapatkan Al-Quran dengan bacaan yang beragam. Dari antara sahabat ada yang mendapatkan hanya satu huruf saja, ada yang 2 huruf, ada yang juga mendapatkan lebih, sehingga para sahabat membaca Al-Quran dengan huruf yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Jadi contohnya kejadian ini adalah ketika Umar bin Khattab mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang Umar dapat dari Rasulullah. Dan ketika mereka mengadukan kepada Rasulullah, ia membenarkan bacaan itu berbeda. Rasulullah juga mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan bacaan mereka berdua. Rasulullah juga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf dan menyuruh mereka untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang mudah. Jadi pada masa Nabi masih hidup ya, ada dua cara yang ia lakukan dalam mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, dengan mengajarkan langsung wahyu yang diturunkan kepada para sahabat dalam majelis-majelis tertentu, khususnya saat sholat berjamaah. Kedua, menerjemahkan para sahabat senior atau sahabat yang menghadiri majelis Rasul untuk mengajarkan apa yang telah mereka dapatkan kepada para sahabat. Kemudian tarik al-ashahif ya. Setelah Nabi SAW wafat, pengumpulan dalam suatu buku menjadi konsen beberapa sahabat. Jadi data-data yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat mengumpulkan tulisan Al-Quran setelah Nabi wafat. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengumpulkan Al-Quran berdasarkan urutan kronologis atau nusul. Jadi data ini bahwa Salim atau Ma'qib Maula Hutsifah juga bersumpah tidak akan keluar rumah setelah Nabi wafat untuk bekerja mengumpulkan Al-Quran. Bahkan dikabarkan bahwa nomenklatur mushaf pertama kali digunakan untuk menyebutkan hasil kerjanya. Jadi mushaf tersebut dibukukan untuk untuk keperluan pribadi. Jadi Mashahif Fardiyah, bukan mushaf resmi yang digunakan untuk umum masa Abu Bakar, walaupun masih beberapa lembar-lembaran yang mungkin menjadi susunan surat belum tersusun sistematis ya, sebagaimana dalam mushaf resmi Utsman. Namun susunan ayat dalam surat-surat sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, dan kumpulan lembaran-lembaran tersebut sudah disebut dengan mushaf. Sejarah percetakan Al-Quran. Jadi menurut Dr. Yahya Mahfudz Junaid, percetakan Al-Quran pertama dilakukan itu di 3 tempat, yaitu Hamburg pada tahun 1694. Proyek percetakan ini dilakukan oleh seorang orientalis Jerman yang beraliran Protestan atau Ibrahim
Hijikmani ya, ia menegaskan bahwa tujuannya menjalankan proyek ini bukan untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan orang Protestan, tapi untuk mempelajari bahasa Arab dalam Islam. Jadi cetakan ini terdiri dari 560 halaman dicetak dengan tinta hitam, namun sangat disayangkan ya, memiliki banyak sekali kesalahan. Terdapat penggantian posisi huruf, hilangnya huruf tertentu dari satu kata, dan kesalahan lain terkait dengan penamaan surat. Kemudian percetakan mushaf di Saudi Arabia. Jadi percetakan mushaf di Saudi Arabia bermula pada tahun 1949 ketika sebuah edisi mushaf terkenal dengan nama Mushaf Makkah Al-Mukarramah dicetak oleh Syarikat Mushaf Makkah Al-Mukarramah dengan modal awal 200.000 rial. Perusahaan ini mendatangkan sebuah mesin cetak dari Amerika untuk mencetak mushaf dengan berbagai ukuran. Selain itu, mereka juga bersepakat dengan seseorang ahli khat ternama ya, Ustadz Muhammad Tahir Al-Quduri, untuk menulis mushaf sesuai dengan kaidah dan Utsmani. Setelah Al-Quduri menyelesaikan tugasnya, draft mushaf itu kemudian diperiksa ulang oleh sebuah tim utama gitu. Nah, di sini sejarah penyebaran Al-Qur'annya sendiri dalam konteks penelitian pengertian mushaf adalah salinan wahyu Allah atau Al-Qur'an dalam bentuk lembaran-lembaran nasak atau tulis. Dalam kenyataan lain, dapat saja berupa lembaran-lembaran tidak lengkap karena hilang atau rusak, yang merupakan bagian dari sebuah mushaf lengkap. Jadi termasuk dalam pengertian mushaf adalah mushaf yang dilengkapi catatan-catatan tambahan, berarti berupa arti atau tajwid di sekitar teks utama. Adapun dianggap kuno jika sudah berusia 50 tahun, namun kitab-kitab tafsir tidak termasuk dalam pengertian mushaf dan tidak tercakup dalam penelitian ini. Meskipun demikian, informasi tambahan dari nasak, tafsir, dan nasak-nasak lain tetap diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Jadi adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah pertama, terhimpunnya data dan metadata mushaf kuno Nusantara, terutama dari aspek kodikologi ya, dan tekstologi. Kedua, terjadinya data selengkap-lengkapnya berkaitan dengan keragaman dan kekhasan mushaf Al-Quran kuno Nusantara. Jadi terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.